melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini, kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Saya harus katakan begini Baraya, kenapa yang datang ke diskusi ini cuman saya, dan saya katakan lebih dari setengah kolom komentar yang jumlahnya ribuan di satu video saya itu meminta saya untuk tidak hadir dalam acara ini. Kenapa? Saya mohon maaf, dalam konteks ini pihak Robito Alawiyah gagal untuk menyampaikan keamanannya kepada orang lain. Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, soleh, tulus, ikhlas, baik hati, siap mentraktir. Gagal untuk menyampaikan itu ke publik karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin, karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Kenapa narasumber yang diundang Robitoh Alawiyah tidak ada satupun yang hadir di Robitoh Alawiyah? Ini menunjukkan bahwa Robitoh Alawiyah gagal menciptakan keamanan, menciptakan rasa damai, menciptakan rasa percaya kepada umat Islam bahwa Robitoh Alawiyah itu rahmatan lil alamin loh. Robitoh Alawiyah atau para kabib itu orangnya baik-baik loh dan siap traktir. Itu cuplikan dari Guru Gembul. Jadi apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ini sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi. Sebelum tahun 2000 ya, Habib itu baik-baik saja, tidak banyak pola dan tidak banyak tingkah. Makanya kenapa ulama-ulama tempo dulu seperti Mbah Hasyim Asy'ari, tokoh pendiri NU ya, Mbah Wahab Hasbullah, tidak pernah mempermasalahkan masalah nasab kabib. Karena mereka itu tidak banyak tingkah. Bahkan ceritanya ya, kabib itu dulu itu tidak berani ceramah, tidak berani bikin pondok pesantren. Karena apa? Menghormati pribumi. Berbeda setelah tahun 2000 munculnya Rizik Syihab dan kroni-kroninya yang membuat FPI yang hari ini resmi dibubarkan oleh pemerintah itu menjadi geger, persekusi, penyerangan, dan itu dipubliskan oleh mereka, diberitakan oleh media-media mainstream. Nah ini loh, lah sampai hari ini diteruskan oleh sosok seorang Bahar bin Smith melakukan persekusi, melakukan intimidasi, melakukan penyerangan, dan diunggah di media mainstream. Nah tentu ini menciptakan semacam tasawur gambaran untuk masyarakat Indonesia bahwa kabib itu begini loh, kabib itu mengerikan loh, kabib itu wah kayak kompor yang meledak, senggol bacok, ibaratnya seperti itu. Sehingga gambaran-gambaran kabib yang seperti itu ya, itu menjadikan
umat Islam yang ada di Nusantara, di Indonesia ini marah. Di sisi lain mereka mau mencaci maki mereka, para Habib. Tapi di sisi lain Habib-habib yang kalem itu mendoktrin mereka bahwa Habib itu turunan Nabi loh. Seumpama melakukan kesalahan, itu dimaklumi saja. Jangan dicaci maki. Ya kalau bisa diingatkan saja. Seakan-akan ada privilege buat mereka. Bahkan Bahar bin Smith pada saat diadili di pengadilan itu untuk mencari privilege ringanan agar tidak dimasukkan ke penjara, ya bawa-bawa sebagai cucu Nabi. Nah, gambaran-gambaran, potret-potret yang terjadi, bagaimana Rizik dengan FPI-nya melakukan penyerangan, melakukan persekusi, melakukan intimidasi, dilanjutkan dengan si Bahar yang lebih arogan lagi, yang lebih ganas lagi, sehingga seakan-akan pribumi itu jongosnya sambil jalan bebek cium kakinya. Tentu ini pemandangan yang membuat umat Islam di Indonesia marah. Tapi di sisi lain mereka ada yang kebingungan karena yaitu mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, dari gambaran-gambaran, paparan-paparan yang demikian itulah kenapa narasumber yang diundang Robitoh Alawiyah tidak ada satupun yang hadir. Makanya mereka sebelum bikin diskusi di MDRA, mereka sudah menyematkan stempel Al-Kaburi kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan tentu ini berdampak. Maka hari ini kalau mereka tidak mau introspeksi, kaum Habib itu loh yang kumpul di Robitoh Alawiyah tidak mau introspeksi, maka itu semakin menyulut emosi kemarahan umat Islam, khususnya di Indonesia. Kalau menurut analisa kami, apa yang disampaikan Guru Gembul ini seharusnya menjadi cambuk buat Robitoh Alawiyah untuk berbenah, untuk menertibkan anggotanya dari perilaku-perilaku yang menimbulkan amarah, menimbulkan kegelisahan umat. Apakah sesulit itu menertibkan anggotanya? Mereka mengaku kami cuma mencatat nasab silsilah mereka saja. Cobalah dikemas. Ada ADART, seumpama ada anggota yang di situ melanggar bla 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 seperti ini, akan ada konsekuensi. Nasabnya akan catatan nasabnya akan dihapus atau tidak boleh memakai gelar Habib lagi. Kan enak itu. Tertata rapi gitu loh, nggak amburadul seperti sekarang ini. Makanya kalau melihat fakta dan realita yang terjadi, apa yang disampaikan Guru Gembul ini ya benar. Narasumber yang diundang MDRA tidak ada satupun yang hadir kecuali Guru Gembul. Bukannya takut, lah ngapain ngurusi orang-orang ndak jelas, kan gitu tuh logikanya. Dikasih hujah dalil pasti mencari pembenaran, dibilangin malah bilangin ulang. Nah ini kan tipikal orang-orang yang mau menanya sendiri, mau cari pembenaran untuk golongannya sendiri, anti kritik dan lain sebagainya.
Kalau berani mengkritik mereka ya siap-siap dipersekusi, kurang lebihnya seperti itu. Makanya wajar dong seumpama kayak Imat, Bang Haji yang dicaci maki oleh mereka, kan gitu, distempeli Al-Kaburi, Bang Haji distempeli sudah tua bangka, masih ikut-ikutan, mati-matinya su'ul khotimah, itu kan narasi yang aneh. Nah ini loh yang membuat umat Islam itu ya geram, marah. Terus kalian tidak mau membuka diri Robito Alawiyah dengan fakta yang terjadi. Ini loh, cobalah introspeksi. Makanya benar apa yang disampaikan Guru Gembul. Introspeksi, tidak usah mendramatisir keadaan. Bilang ini kita diadu domba antara habaib dan kiai. Yang mengadu domba itu yuk kalian sendiri kan gitu toh. Yang memunculkan masalah itu yuk kalian sendiri. Dari fakta-fakta yang terjadi inilah terus memunculkan polemik nasab. Maka kalau Robitoh Alawiyah tidak bisa menertibkan anggotanya, tidak bisa merubah sikapnya, mengembalikan Robitoh Alawiyah yang seperti tempo dulu sebelum tahun 2000, maka itu semakin menyulut kemarahan kaum muslimin se-Indonesia. Tentu ini tidak menguntungkan buat Robitoh Alawiyah. Mereka akan tersingkirkan dari peradaban Nusantara. Belum lagi pembelokan-pembelokan sejarah, pembelokan-pembelokan nama-nama tokoh makam. Nah, ini loh yang harus betul-betul kita cermati bareng-bareng, kita resapi bareng-bareng. Terima kasih. Itulah pemaparan dari Guru Gembul. Tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita.